Iya, jadi sekarang akan mencoba mendiskusikan teknik-teknik untuk mencari solusi dari governing equations. Nah, ini saya ambil contoh governing equations-nya yang cukup sederhana. Kalau saudara lihat yang atas ini ya, ini adalah governing equation aliran air tanah dua dimensi karena hanya X dan Y ya. Pada kondisi steady state karena ruas kanannya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian ini saudara lihat tidak ada konduktivitas hidroliknya di persamaan ini ya. Ini artinya apa? Artinya kita bekerja pada media yang homogeneous dan isotropis, gitu, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang harus kita cari solusinya dari persamaan diferensial ini, itu adalah apa? Itu adalah H ya. Berapa H? Nah, kalau saudara lihat ini, H itu hanya merupakan fungsi dari X dan Y atau fungsi dari ruang. Jadi yang perlu kita cari itu adalah berapa H atau hydraulic head ya pada setiap X, Y pada setiap ruang gitu ya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk kasus yang steady state ya. Nah, ini sekarang yang kedua ini kalau saudara masih ingat kuliah saya minggu sebelumnya, ini adalah persamaan diferensial aliran air tanah dua dimensi juga karena hanya ada X dan Y ya seperti itu. Kemudian nih saudara lihat ruas kanannya tidak sama dengan 0 lagi nih. Tapi ada dou H per dou T yang berubah terhadap waktu. Jadi H berubah terhadap waktu. Jadi ini tentunya untuk kondisi yang transient ya seperti itu. Dan coba saudara tonton lagi video saya sebelumnya. Ini gitu ya. Ini itu adalah untuk kondisi yang homogeneous dan isotropis ya. Nah, bentuk solusi nantinya ini adalah saudara harus mencari H ya. Ini H-nya nih, unknown-nya itu H ya. Berapa H pada setiap apa? Setiap ruang X dan Y ya. Jadi H pada setiap X dan Y dan pada waktu tertentu ya. Jadi berapa H pada setiap ruang dan waktu. H pada setiap X, Y, dan T ya. Seperti itu. Jadi itu yang akan saudara cari solusinya. Nah, ada beberapa teknik. Ini saya hanya sedikit dulu nih. Ini yang merefresh pelajaran kalkulus saudara atau high school mathematics mungkin ini ya, saya rasa ya. Jadi kalau saudara lihat ini gitu ya, kita punya persamaan ini persamaan diferensial tentunya ya. dy per dx sama dengan 2x. Ini persamaan diferensial yang sangat sederhana gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mencari solusinya? Jadi berapa kalau solusinya apa nih ini? Ini berapa y pada setiap x ya. Ini solusinya, ini satu dimensi nih berarti ya. Berapa y pada setiap x gitu seperti itu. Nah, saudara bisa rearrange ini. Jadi ini kita pindahkan ke sini ya. Jadi dy sama dengan 2x dx gitu ya, seperti itu. Kemudian saudara integrasikan kedua sisi. Jadi integrasi dari dy sama dengan integrasi dari 2x dx. Kemudian saudara dapatkan bahwa y yang merupakan fungsi dari x atau y pada setiap x itu sama dengan x kuadrat ditambah c gitu ya. Nah, ini kita katakan solusinya tidak unik, tidak unik gitu. Misalnya berapa y pada saat x sama dengan 2 gitu ya. Jadi saya tanya nih, berapa y pada saat x sama dengan 2 gitu, seperti itu. Berapa nilainya? Saya jawab 100 bisa gitu ya. Saya jawab 1000 bisa gitu ya. Nah, ini tidak unik karena apa? Karena tergantung dari konstan gitu, tergantung dari c-nya gitu ya, seperti itu. Jadi ini belum unik ya. Nih, y sama dengan x kuadrat plus c ini belum unik nih ya, ini ya seperti ini. Nah, untuk unik, untuk bisa jadi unik apa? Saudara perlu apa? Perlu boundary conditions ya. Itu saudara coba lihat lagi tuh apa high school mathematics-nya atau kalkulusnya gitu ya. Nah, boundary conditions misalnya diberikan seperti ini nih. Jadi kita batasi ini solusinya itu bahwa nilai y itu harus 10 misalnya ya. Pada saat x sama dengan 2. Nah, kalau y-nya sama dengan 10 pada saat x sama dengan 2, kita dapatkan c-nya sama dengan 6. Nah, jadi solusinya ini kita katakan sekarang solusinya yang ini tuh unik gitu ya. Jadi misalnya berapa y pada saat x sama dengan 3. Nah, ini tidak bisa berapa saja sekarang karena c-nya sudah certain karena kita batasi bahwa y sama dengan 10 pada saat x sama dengan 2. Jadi berapa harga y pada saat x sama dengan 3? Ini tentunya 3 kuadrat ditambah
6 ya. Jadi sama dengan 15 gitu misalnya seperti itu. Nah, jadi ini setiap differential equation untuk solusinya jadi unik, kita perlu untuk kondisi yang steady state nih ya, kita perlu namanya syarat batas. Untuk kondisi yang transient nanti ada satu kondisi lagi yang kita perlu ketahui, yaitu initial condition atau kondisi awal. Tapi untuk steady state, khusus untuk steady state, kita perlu mengetahui syarat batas supaya solusinya menjadi unik ya, seperti itu. Nah, syarat batas ini disinilah kita bermain kalau dalam sistem aliran air tanah pada media berpori. Disinilah kita bermain pemahaman kita mengenai hydrogeological conditions ya. Nah, jadi ini syarat batas, ini saya tampilkan beberapa syarat batas dalam hidrogeologi, disebut juga sebagai hydrogeological boundary gitu ya. Syarat batasnya itu yang pertama itu ada yang flow conditionnya yang diketahui ya. Jadi flow condition yang diketahui ini misalnya. Jadi di sini no flow ya, no flow boundary ini disebutkan. Artinya apa? Tidak boleh ada aliran yang crossing ke sini. Kalau tidak boleh ada aliran yang crossing ke sini, artinya apa? Artinya aliran harus sejajar dengan boundary sehingga sedemikian rupa sehingga tidak akan crossing ke sini gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu tipe hydrogeological boundary yang pertama. Kita tidak ketahui nilainya seperti tadi bahwa Y sama dengan berapa tadi itu? Y sama dengan 10 ya, pada saat X sama dengan 2. Nah, ini tidak seperti itu tuh ya. Tapi apa? Tapi kita ketahui kondisi alirannya. Di sini tidak ada aliran. Nah, ini disebut sebagai von Neumann type boundary ya, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua ada juga tipe boundary di hydrogeology itu yang dinamakan sebagai constant head boundary. Jadi constant head boundary ini misalnya kita pompa air di sini berapapun banyaknya, di sini hydraulic headnya tidak akan turun. Jadi misalnya apa tuh? Misalnya surface water bodies ya, danau gitu, sungai, itu bisa kita regard sebagai constant head boundary. Jadi muka air tanahnya itu selalu konstan, tidak akan terpengaruh oleh pengambilan air tanah melalui sumur misalnya di samping-sampingnya gitu. Nah, ini di constant head boundary ini kita ketahui nilainya gitu ya. Misalnya muka air tanah di sana harus 10 gitu ya, 10 meter misalnya. Kita pompa berapapun di tempat lain, di sini tidak akan berubah, tetap 10 sepanjang waktu ya. Nah, ini constant head boundary. Jadi ini kita ketahui nilainya 10. Nah, ini seperti yang saya berikan di contoh differential equation yang tadi ya, bahwa Y sama dengan 10 pada saat X sama dengan 2. Nah, ini mirip nih secara matematis seperti itu. Secara hidrogeologi ini yang kita sebut sebagai constant head boundary. Nah, kalau dalam kasus nilainya yang diketahui itu namanya itu adalah Dirichlet type boundary conditions ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut nih mengenai apa von Neumann dan Dirichlet type sehubungan dengan no flow dan constant head boundary. Nah, boundary yang ketiga di hidrogeologi ini ada yang dinamakan sebagai water table boundary atau muka air tanah ya, batas muka air tanah gitu, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat nilai hydraulic head di water table ini kita ketahui ya. Nah, ini juga karena nilainya diketahui, ini yang kita sebut sebagai Dirichlet type boundary conditions. Jadi kalau kita kelompokkan kurang lebih ada 3 boundary di hidrogeologi ya. Nah, nanti kita harus translate physical boundary ini, yaitu no flow, constant head, dan water table boundary ke dalam mathematical equation. Jadi secara mathematical equation seperti apa sih boundary ini ya, seperti itu.